Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6, yaitu saya sendiri, Nurul Amalia, kemudian ada Firdani Fajrila dan Intan Fandi Tohari. Nah, kami ingin mencoba menjelaskan makalah yang kami buat tentang matematika Al-Quran, bilangan pecahan dalam hukum zakat dan mawaris. Oke, langsung saja pembahasan pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang bilangan pecahan menurut ilmu matematika. Nah, berbicara tentang pecahan atau pembagian terhadap sesuatu itu sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seorang ibu yang membagi uang bulanan untuk keperluan rumah, untuk belanja dan untuk anak-anaknya. Atau ketika seseorang membeli pizza dan ingin makannya bersama-sama, maka ia akan memecah atau membagi pizza itu untuk semua orang. Nah, di situ berlaku pecahan. Nah, para tokoh atau ahli matematika sendiri telah banyak yang menjelaskan atau menjabarkan tentang bilangan pecahan yang ketika kita simpulkan, maka bilangan pecahan yang dimaksud adalah perbandingan bagian yang sama terhadap keseluruhan dari sesuatu yang tidak utuh, bisa lebih atau bisa kurang dari jumlah utuh tadi. Nah, bilangan pecahan ini dilambangkan dengan A per B, yang mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Langsung saja kita menuju ke macam-macam bilangan pecahan. Nah, di sini ada 4 macam bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan itu enggak hanya satu macam. Yang pertama adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Misalnya 1/2, 2/3 dan lain sebagainya. Kemudian ada bilangan pecahan campuran. Nah, bilangan pecahan campuran ini adalah bilangan utuh ditambah bilangan pecahan. Misalnya 5 ini sebagai bilangan utuh dan 2/3 sebagai bilangan pecahan. 5, 2/3 dan 2, 1/2. Kemudian ada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini bentuknya sedikit berbeda. Dia dibatasi oleh koma. 0,17 ini sebagai bilangan pecahan. Kemudian yang terakhir ada persentase atau persen. Nah, menurut tulis Sutrisna, bilangan pecahan persen itu adalah bilangan yang dibagi dengan 100. Misalnya 25/100, maka kita tulis dengan 25%, dengan lambang persen seperti ini. Kemudian ada kita masuk kepada inti dari pembahasan kita tentang bilangan pecahan, yaitu operasi bilangan pecahan. Nah, di sini ada 4 macam operasi bilangan pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Langsung saja kita campur antara penjumlahan dan pengurangan. Yang terpenting pada penjumlahan dan pengurangan adalah penyebutnya harus sama. Jadi ketika penyebut sudah sama, misalnya A per C dibagi B per C, maka kita bisa langsung menjumlah atau mengurangi A dan B, kemudian kita bagi dengan C. Nah, ini sedikit rumit ketika penyebutnya berbeda. Misalnya A per C ditambah atau dikurangi B per D, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Maka kita harus membuat C kali D dan C dikali D, atau intinya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Misalnya ini 1/2 ditambah 2/4 sama dengan kita tidak bisa menjumlahkan langsung antara 2 dan 4. Maka dari itu kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Nah, ini bisa dilakukan dengan mencari KPK. Nah, 2 dan 4 kita menemukan KPK-nya adalah 4. Maka caranya 2 kita kalikan 2 agar menjadi 4, dan pembilang
harus ikut dikalikan dengan 2 seperti penyebutnya. Maka jadi seperti ini. Sedangkan 4 ini karena kalikannya ketemu 4, maka kita tidak perlu mengalikannya lagi, kita kalikan dengan 1. 1 kali 2 ditambah 2 kali 1 sama dengan 2, dan 2 kali 2 tambah 4 kali 1 sama dengan 4. Kemudian kita baru ketemu hasilnya 1/2. Kemudian ada perkalian dan pembagian. Nah, pada perkalian dan pembagian ini juga rumusnya sebenarnya sama, dan ini lebih sederhana. Jadi kita bisa langsung mengali atau membagi penyebut. Jadi kan ketika penjumlahan dan pengurangan kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, ketika pada perkalian atau pembagian ini kita bisa langsung membagi atau mengali penyebutnya. Misalnya A per C dikali atau dibagi B per G, maka kita bisa langsung mengalihkan atau membagi A kali B dan dibagi C kali D. Nah, ketika dalam pembagian, untuk memudahkan pembagian, kita bisa menggunakan rumus membalik. Jadi ketika A dibagi C, ketika A per C dibagi B per D, kita bisa mengalihkan, kita bisa mengubah pembagian ini menjadi perkalian, yaitu dengan menukar posisi penyebut ke pembilang dan pembilang ke penyebut. Jadi di sini A per C dikali D per B. Seperti itu, misalnya ini contohnya 2 per 4 dibagi 3/7. Nah, sama dengan 2 per 4 nya tetap. Nah, ketika kita ingin membagi, kita bisa menggantinya dengan mengalih, namun kita tukar 3 sebagai pembilang di sini sebagai penyebut, dan 7 kita ganti sebagai pembilang. Maka kita langsung dikali 2 kali 7 sama dengan 14, dan 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, seperti itu bilangan pecahan menurut ilmu matematika. Nah, apa gunanya ini? Ternyata dalam Al-Quran itu kita temukan beberapa syariat yang menggunakan bilangan pecahan. Misalnya dalam Al-Quran kita menemukan hukum mawaris yang menyebutkan bagian-bagian orang-orang tertentu itu menggunakan pecahan biasa. Kemudian dalam hukum zakat itu kita temukan pecahan persen. Itu itu nanti akan dibahas selanjutnya oleh pemateri selanjutnya. Ya, tadi sudah dibahas tentang bilangan pecahan, dan di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bilangan pecahan, yaitu tentang zakat dan mawaris. Nah, yang pertama tentang ayat-ayat zakat ini, kita mengambil merupakan rukun Islam yang ketiga, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, seperti itu. Dan yang kedua yaitu ayat-ayat tentang mawaris, yang di sini saya mengambil dari surat An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja,
maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Dan sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar utangnya, orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bagian laki-laki 2 kali, bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar mas kawin dan memberi nafkah. Nah, itu dari arti dari surat An-Nisa ayat 11. Nah, di sini penafsir menurut tafsir Al-Misbah yang menjelaskan tentang Allah memerintahkan kalian dalam urusan warisan anak-anak dan kedua orang tua kalian bila kalian meninggal dunia, untuk melakukan sesuatu yang bisa mewujudkan keadilan dan kebaikan, yaitu membagikan hak waris. Apabila anak yang ditinggalkan terdiri atas laki-laki atau perempuan, maka bagian seorang anak laki-laki itu 2 kali bagian anak perempuan. Apabila semua anaknya perempuan dan lebih dari 2 orang, maka mereka mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan secara tersirat ayat ini itu bisa dipahami bahwa bila jumlah anak perempuan itu hanya 2 orang, bagian mereka sama dengan bila mereka berjumlah lebih dari 2 orang. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta yang ditinggalkannya. Dan apabila si mayit itu meninggalkan ayah dan ibu, ini maka bagian masing-masing itu 1/6 jika ia mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Tetapi bila ia tidak mempunyai anak dan yang mewarisi hanya ibu dan bapaknya, maka bagian ibu adalah 1/3 dan sisanya adalah bagian bapak. Jika mayit itu mempunyai saudara, maka ibunya menerima 1/6 dan sisanya menjadi bagian bapak tanpa ada bagian untuk saudara-saudaranya. Nah, bagian-bagian ini itu merupakan hak setelah dibayar utang-utangnya dan telah rasa. Nah, penjelasan dari tafsir Muyasar ini dari surat An-Nisa ayat 11 itu sebagaimana halnya pendapat harta waris anak laki-laki itu 2/1 dibandingkan dengan anak perempuan. Dan kata di Az-Zakar Mishaz Al-Unsa ini tersebut 2 kali, yang semuanya dalam surat An-Nisa. Yang pertama ayat 11 dan yang kedua ayat 176, yaitu surat terakhir dari surat An-Nisa. Yang menjadi perbedaan antara 2 ayat ini adalah surat An-Nisa ayat 11 laki-laki mendapat bagian lebih banyak daripada perempuan karena tanggung jawab suami untuk menafkahi anak-anak dan istrinya. Sedangkan surat An-Nisa ayat 176 ini merupakan ayat tentang kala apabila seorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan tidak juga ayah, namun memiliki saudara, dan saudara laki-laki mendapat bagian 2/1 dari saudara perempuan, karena saudara perempuan menjadi tanggung jawab saudara laki-laki. Al-Khattabi itu menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan dan ayat tentang kalalah salah satunya turun di musim dingin, yaitu ayat di awal surat An-Nisa secara umum, yaitu dari surat An-Nisa ayat 176. Dan penjelasan lain tentang hak waris ini dijelaskan di surat An-Nisa juga, yaitu ayat 11 dan 176 dan ayat 7, 8, dan 12. Nah, di antara ayat-ayat ini yang menjelaskan mengenai hal itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Di dalam kedua ayat ini telah ditentukan hukum pewarisan yang mudah dipahami dan jelas isi ketentuannya mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian-bagian yang harus diperoleh untuk setiap ahli waris, dan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ustazah Firda.
Ya, terima kasih kepada Saudari Nurul Amalia yang tadi sudah menjelaskan tentang bilangan pecahan. Kemudian Saudari Intan Fadilnya sudah menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat yang berkaitan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang zakat dan mawaris tinjau dari sudut syariat. Nah, secara pengertian zakat dalam kamus Mu'jam Al-Wasit dapat dimaknai sebagai az-ziyadah yang bertambah, kemudian an-nama yang bertumbuh atau keberkahan. Kemudian menurut istilah kita mendapati ada beberapa persamaan akar kata zakat dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya kita bisa menamakan zakat itu sebagai perbuatan menyucikan, kemudian perbuatan memperbaiki atau sebagai pujian. Nah, menurut Imam An-Nawawi dalam Al-Hawi, zakat ini sebenarnya sudah banyak ada dalam tradisi umat jahiliyah. Nah, dari mana kita mengetahuinya? Dari banyak syair-syair jahiliyah yang sudah menggunakan kata zakat. Nah, menurut beberapa madhab, jadi misalnya madhab Hanafi, zakat secara istilah pengertiannya adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariat Allah dengan mengharapkan keridhaannya. Kemudian dari madhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada mustahik bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah. Kemudian dari mazhab Asy-Syafi'i, zakat adalah nama suatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Kemudian yang terakhir dari mazhab Al-Hanabilah, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Nah, dari sini kita sudah bisa memahami ya, mendapatkan kesimpulan bahwa sebenarnya pengertian zakat itu adalah harta tertentu yang ukurannya juga ditentukan dan harus diberikan kepada golongan tertentu sesuai dengan syariat Allah. Nah, kemudian untuk syariat zakat sebenarnya bukan hanya kita yang diberikan zakat, tapi kita bisa melihat dalam ayat Al-Quran. Misalnya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 73, Al-Maidah ayat 12 dan sebagainya, bahwa zakat juga diperintahkan kepada umat terdahulu seperti umat Yahudi dan Nasrani dan lain sebagainya. Nah, kemudian jenis-jenis zakat sebenarnya ada beberapa yang sudah disepakati dan ada beberapa yang belum. Nah, zakat yang sudah disepakati umumnya adalah ada 6 yang wajib, yakni zakat pertanian, kemudian ada zakat hewan ternak, ada zakat emas dan perak, ada zakat perniagaan, zakat rikas dan makmir, kemudian ada juga zakat al-fitr. Kemudian sebagaimana kita mengetahui bahwa dunia ekonomi selalu berkembang, maka zakat-zakat yang belum disepakati adalah misalnya seperti zakat investasi properti, zakat hasil produksi, zakat hasil uang kertas dan lain sebagainya. Nah, mari kita uraikan sedikit tentang ke-6 zakat yang sudah disepakati tadi. Misalnya zakat pertanian. Nah, zakat pertanian ini hanya diwajibkan bagi tanaman yang sengaja ditanam untuk mencari nafkah. Nah, sebagaimana kita tahu pula bahwa zakat bagi hasil pertanian bagiannya adalah 5% untuk tanaman yang diairi dengan air hujan, kemudian 10% untuk tanaman yang diairi dengan 10% untuk zakat yang diairi dengan air hujan dan 5% untuk zakat untuk hasil yang diairi dengan perairan yang besar. Kemudian selanjutnya ada zakat hewan ternak. Nah, ini hanya terbatas pada hewan yang diternakkan saja ya. Nah, secara umum ulama menggolongkannya menjadi 3. Kalau tidak sapi, kambing, ya ini unta. Nah, untuk unta sendiri kita mendapati sebagaimana umumnya zakatnya adalah berupa unta. Jadi kita dapat istilah ada bintu mahot, bintu labun, atau tikok atau jazaah juga. Kemudian pada sapi sesuai dengan jumlahnya juga kita mendapati bahwa zakat dari ternak sapi adalah berupa tabi atau musinah. Kemudian kambing zakatnya adalah kambing betina. Nah, untuk zakat hewan ternak itu adalah kita mengetahuinya dan mengukurnya melalui jumlah dari hewan ternak itu sendiri. Kemudian zakat emas dan perak sebagaimana kita ketahui nisabnya untuk emas adalah setara dengan 20 miskol atau 85 gram. Kalau perak adalah nisabnya setara dengan 200 dirham. Nah, dengan nisab 1 tahun. Kemudian zakat perniagaan adalah yang dihitung adalah modal usaha yang digunakan untuk membeli stok barang dagangan dengan pengeluaran zakat 2,5%. Sedangkan harta rikas
zakat untuk harta temuan, zakatnya adalah 20% dan tidak ada haul. Jadi ketika menemukan harta itu harus dizakati. Berbeda dengan harta zakat ma'din yang penemuan itu diusahakan seperti hasil tambang. Nah, kalau seperti itu zakat untuk ma'din ini jumlahnya hanya 2,6%. Nah, kemudian zakat al-fitr sebagaimana kita tahu ya, ini wajib bagi setiap orang yang berupa makanan pokok dan dikeluarkan di tanggal 1 Syawal dengan ukuran 1 sok, mungkin 2,5 kilogram beras caranya ya, atau sampai 3 kilogram kalau berhati-hati. Nah, untuk golongan penerima zakat sebagaimana kita dapati adalah berada dalam Quran surat At-Taubah ayat 90, di mana orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang fakir, orang miskin, kemudian pengurus zakat, para mu'alaf, kemudian budak, dan orang-orang yang berutang serta orang-orang yang berada di sabilillah. Nah, seperti itu. Kemudian kita bahas sebentar tentang mawaris. Nah, mawaris secara bahasa jamak dari kata mirah. Kemudian persamaannya adalah faraid. Nah, mawaris adalah harta peninggalan seseorang yang meninggal secara istilah. Kemudian faraid adalah bagian yang sudah ditetapkan bagi para ahli waris. Nah, ayat-ayatnya sudah tadi disebutkan ya. Nah, secara umum kita bisa mendapatkannya di surat An-Nisa ayat 11-12, kemudian dalam ayat 176 pula. Nah, sebelum membagikan harta waris, sebagaimana kita tahu, harta tersebut diutamakan untuk membayar biaya mengurus jenazah, kemudian hutang apabila ada, dan wasiat. Nah, ada 3 hal yang menyebabkan seseorang dapat menjadi ahli waris. Nah, adalah adanya hubungan darah atau nasobiyah, kemudian adanya hubungan pernikahan atau sababiyah, kemudian adanya hubungan wala. Ya, ini apabila seseorang membebaskan budak, dan jika suatu hari budak itu meninggal, maka seorang yang membebaskan tadi berhak untuk menerima harta warisan. Nah, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, mawaris ini sudah diatur dalam ayat tadi. Nah, kita ketahui ada 3 golongan ahli waris. Yang pertama adalah ashabul furud, mereka yang bagian warisannya sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Sebenarnya kita dapati tadi ya dalam surat An-Nisa. Nah, bagiannya adalah setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Kemudian ada lagi asobah, ada asobah binafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Jadi bagian orang yang mendapat bagian di luar ashabul furud tadi ketika hartanya masih ada. Kemudian yang ketiga adalah dawil arham. Nah, jadi ahli waris yang mendapat bagian jika tidak ada golongan pertama atau golongan kedua. Nah, dari hal ini kita sudah bisa menyimpulkan ya bahwa Al-Quran itu menjelaskan secara matematis dan secara saintis syariat-syariat yang ada di dalamnya. Misalnya dalam hukum zakat dan mawaris ini kita mendapati ada bilangan pecahan di dalamnya atau bilangan persentase di dalamnya. Maka Masya Allah ya, kita bilang kagum kepada ilmuwan ketika mereka menemukan bilangan-bilangan matematika dasar. Lalu bagaimana dengan Al-Quran yang menemukan bilangan-bilangan yang seperti ini? Jadi Masya Allah, ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keluasan ilmunya yang tidak bisa didahului oleh manusia dan makhluk manapun. Ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan mempelajari matematika dalam Al-Quran ini kita bisa lebih mengilhami ilmu Allah dan menjadi umat yang lebih bertakwa. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.